Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan pujian puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya salawat dan salam terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil ittifaq wal intisar. Langsung saja ya. Kajian malam Kamis hari ini tetap produktif ya, walaupun bulan Ramadan tetap dilaksanakan walaupun di bulan Ramadan. Gak ada liburnya kalau masalah kita belajar ini. Nah, di sini akan mengusut tema dalam kajian malam Kamis ini tentang eksistensi sistem ekonomi kapitalisme. Ini langsung dijelaskan oleh pemateri yang sangat handal ya, sangat ringrong. Bahwasanya beliau juga kemarin sempat langsung berdiskusi dengan seorang penulis buku sejarah ideologi dunia. Pernah sempat berdiskusi dengan orang yang sudah menulis buku sejarah ideologi dunia. Ini beliau akan menjelaskan tentang eksistensi sistem ekonomi kapitalisme. Apa sih eksistensi sistem ekonomi kapitalisme itu, bagaimana, dan pengertiannya itu bagaimana? Mungkin langsung bisa dijelaskan oleh pemateri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas waktunya. Sebelum saya menjelaskan bagaimana eksistensi sistem ekonomi kapitalisme, saya tidak mau ya nanti setelah saya menjelaskan tidak paham, tidak fokus. Jadi saya ada sedikit games agar otak ini berlatih pemanasan sedikit lah. Jadi gini ya, itu sambung kata. Contoh, ada suatu nama yang huruf terakhir itu disambung lagi. Contoh pisang. Nah, setelah kata selanjutnya itu pakai huruf G. Contoh buah apa lagi yang awalnya huruf G. Bisa dipahami apa tidak? Bisa kan? Itu salah satu contoh. Nah, tapi di sini saya memakai nama-nama negara agar lebih banyak ya. Mungkin bisa diawali dari Saya. moderator. Oh iya. Nama negara, huruf terakhirnya apa, dilanjutkan. Nanti dalam hitungan 3 atau 5 detik tidak bisa menjawab, push up 5 kali. Gimana ya? Ya, jadi biar agak pemanasan sedikit lah. Otak dan juga tenaganya ya pastinya ya. Iya, seperti Ini itu. berjalannya ke kanan ataupun ke kiri nanti kamu Bisa ke kiri. Ke kiri aja ya. Ya. Dari saya. Ya. Negara kita adalah negara Indonesia. Monggo, Mas Zainal. Awalan A. Awalan A negara apa? Afghanistan. N. 1 2 Argentina. Tadi apa? N. Afghanistan. N. Ya, terus Argentina. Amerika. Mas Ali. Mas Ali. Armenia. A lagi. Australia. Ya, A lagi. Afrika. Oh, Afrika itu bukan suatu negara, itu benua. Afrika Selatan. Albania. Ya, terus. Mas Ilmi. Sudah. Ya, pusat dulu. Pusat dulu. Agar seru ya, malam ini. Ayo Mas Ilmi. Ayo. 5 kali saja. 5 kali saja Mas Ilmi. Ayo Mas Mustafa. Amerika sudah. A, pikir A. Sudah.
Sudah, harap sudah. Ya, Mas apa? Mas Amin. Mas Amin. Aljazair. Oh iya, terima kasih. Anda gak jawab. Oh, tidak. Harus ada. Romania. Apa? Romania. Wah, sih. Sudah, moderator sudah. Terus ini ya. Cukup. Muter aja nanti. Sudah. Baik, saya lanjut ya. Masuk kepada materi. Di sini saya mengangkat sebuah tema sistem ekonomi kapitalisme. Banyak orang mengenal kapitalisme itu adalah ideologi. Ada juga yang percaya bahwa itu sistem ekonomi. Nah, mari kita kupas satu persatu. Kalau berbicara kapitalisme itu adalah sebuah ideologi, pasti di suatu negara itu ada yang menganut ideologi kapitalisme. Salah satunya yang terkenal adalah Amerika. Tapi faktanya bukan. Nah, untuk sistem ekonomi juga, lagi-lagi Amerika terkenal dengan sistem ekonominya. Memang Amerika adalah suatu negara yang kapital, tetapi Amerika menganut sistem ekonomi campuran. Nah, kapitalisme sendiri itu adalah mode produksi yang ditunjukkan untuk pencapaian keuntungan setinggi-tingginya yang didapat melalui proses produksi dengan menekan biaya seminim-minimnya. Untuk contoh seperti ini. Ketika ada seseorang, saya sebut namanya saja ya, Mas Syahri. Mas Syahri ini mempunyai modal cukup besar untuk membangun sebuah cafe shop. Dia memiliki modal untuk membangun cafe shop dan juga alat penggiling kopi. Dan kemudian Mas Syahri membangunnya, menarik sebuah karyawan. Apa ya bahasanya menarik itu? Merekrut sebuah karyawan 5 orang. Nah, Seorang. iya, itulah maksudnya itu. Ketika satu kafe tersebut memiliki keuntungan lebih, anggaplah satu bulan itu kisaran 50 sampai 60 juta. Satu bulan itu bersih. Nah, kemudian Mas Syahri ini membayar gaji karyawan dengan 1 juta per orang. Ketika mendapatkan 60 juta, membayar gaji 5 juta, masih ada keuntungan 55 juta. Kemudian karyawan tersebut mau tidak mau harus bekerja di Mas Syahri. Mas Syahri bagaimana cara menekan karyawan tersebut mau kerja dengan Mas Syahri dengan gaji seminim mungkin. Itu yang dinamakan mode produksi kapital. Jadi kembali lagi ke pengertiannya tadi, kapitalisme adalah mode produksi yang ditunjukkan untuk pencapaian keuntungan setinggi-tingginya dengan penekanan biaya seminim-minim mungkin. Bisa dipahami? Nah, lanjut untuk ke sejarah adanya kapitalisme. Kapitalisme sendiri itu berkembang atau dikenal yang populer yang diperkenalkan oleh Adam Smith atau yang dikenal dengan Bapak Kapitalisme. Nyatanya bukan. Adam Smith sendiri tidak pernah sekalipun menyebutkan atau menulis kata kapitalisme. Nah, ternyata dalam buku Wealth of Nations karangan Adam Smith ini menyebut commercial society, bukan kapitalisme. Bahkan sampai Adam Smith ini mati. Untuk ada yang menyebut kapitalisme ini terkenal pada 100 tahun setelah kematian Adam Smith, yaitu diperkenalkan oleh
Karl Marx dalam buku Das Kapital. Nah, kembali ke sejarahnya. Pada abad 18 Masehi ini mulai berkembang di Inggris. Pesat dengan sistem kapitalnya yang mencari keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi di tengah-tengah perkembangannya kapitalisme ini mengalami penurunan. Pada awal abad 18 berkembang di Inggris, kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa Barat Laut dan Amerika Utara. Mengapa kapitalisme ini mengalami penurunan? Karena ada kerajaan-kerajaan industri yang cenderung menjadi birokratis uniform dan terjadinya konsentrasi pemilikan saham oleh segelintir individu kapitalis memaksa pemerintah yang menganut kapitalisme tersebut mengintervensi mekanisme pasar melalui kebijakan-kebijakan seperti undang-undang, anti monopoli, sistem perpajakan, dan jaminan kesejahteraan. Pada abad sekitar 2020-an Masehi, kapitalisme ini mengalami penurunan. Nah, untuk sistem perekonomian dan tata ekonomi kapitalisme, kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan, dan lain sebagainya. Kemudian apalagi nih? Mungkin itu saja ya. Karena saya juga masih mencari-cari. Ada kurang lebihnya bisa kita diskusikan. Terima kasih atas waktunya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah yang sudah dijelaskan oleh pemateri panjang lebar tentang kapitalisme, walaupun hanya beberapa menit ya. Panjang lebar walaupun hanya beberapa menit. Perlu diasah lagi ini. Menu prasmanan pada saat pagi. Menu prasmanan